Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Pemilu Rakyat Spesial Debat keempat Calon Presiden Pemilu 2019. Malam ini debat sudah kita saksikan bersama dan sambil kita menyimak apa yang terbaru dari lokasi ataupun venue debat di Hotel Shangri-La Jakarta, kita kembali berbincang bersama dengan narasumber kami yang setia menanti dan menonton bersama kita, menyimak bersama apa yang disampaikan oleh kedua calon presiden. Saya ke Valdo terlebih dahulu. Mengapa begitu penting untuk menyoroti anggaran alutsista? Ya, jadi begini Mas. Kita melihat tadi bahwa ketika kita berbicara tentang anggaran ini bukan hanya tentang budget sebenarnya, tapi ini tentang bukan size budget doang gitu, tapi ini tentang kedaulatan nasional, kepentingan nasional, tentang bangsa ini ke depan. Nah, itu yang selalu ditekankan oleh Pak Prabowo. Dan kita lihat statement itu tidak berubah dari awal sampai akhir di Pak Prabowo. Nomor berapa sesungguhnya di dalam skala prioritas? Dan di akhir Pak Jokowi pada akhirnya menyetujui, oke, anggaran akan kita naikkan. Jadi dalam artian begini, memang kalau kita lihat ada banyak sekali teknik-teknik pengelolaan budgeting yang ada. Tapi dengan size Indonesia seperti sekarang, kita punya resource yang banyak. Tentu kita mulai harus mempertimbangkan secara serius bahwa budgeting untuk pertahanan di negara ini harus mulai kita tingkatkan dan harus kita seriusi. Agar kita kuat. Ilham, Anda sepakat disebutkan bahwa anggaran ini terlampau kecil dibandingkan negara tetangga kita seperti negara yang luas wilayahnya Singapura? Begini Mas, teman-teman BPN itu selalu mengkritisi bahwa anggaran dalam negeri kita selalu terbatas. Seandainya asumsi itu benar, maka apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi di periode pertama 4,5 tahun ini adalah membangun skala prioritas. Mana yang dengan keterbatasan anggaran yang kita punya, mana yang menjadi prioritas pembangunan. Tetapi tentu juga tetap memasukkan. Jadi pertahanan tidak masuk dalam skala prioritas utama Pak Jokowi? Bukan tidak menjadi prioritas utama. Kalau kita lihat postur anggaran APBN di 2019, anggaran pertahanan itu nomor 2. Nomor 3 anggaran keamanan. Jadi kalau kita gabungkan anggaran pertahanan keamanan itu, maka dia akan menjadi anggaran terbesar di dalam postur APBN. Ada di kisaran 180 triliun. Memang urutan 1 itu adalah anggaran. Mengapa geleng-geleng, Valdo? 180 triliun pendidikan aja 20%, 20%. Lihat di neraca anggaran APBN, proporsi itu ada di kisaran itu. 108 APBN kita, anggaran kedua adalah pertahanan, anggaran ketiga untuk tadi saya bilang bukan size doang, tapi dengan kapasiti yang kita punya. Jadi kalau in terms of numbers gitu kan, tadi Bang Ilham menyampaikan itu, walaupun tadi kalau bilang nomor kita masih bisa berdebat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana nih Bang, kita punya kekayaan begini, kita punya kepentingan begini, dan kita punya senjata cuma segini. Gitu. Ada memang semacam kekhawatiran yang dibangun di dalam narasi-narasi Prabowo di dalam debat tadi. Saya menangkap ada aroma proteksionisme yang sangat kuat. Bahkan saya sempat berpikir yang sedang berbicara di debat ini Prabowo atau Trump, karena kesamaan narasi. Mengapa demikian? Oh iya. Mendorong kemudian bagaimana proteksi mendorong kedaulatan negara, bukan hal itu wajar sesungguhnya. Terus yang kemudian kedua, jadi saya menangkap bahwa ada kekhawatiran di dalam diri Pak Prabowo, dia melihat dunia luar ini sebagai ancaman, padahal dia lupa di hari ini kita hidup di era di mana kita harus berdampingan, kita harus berkolaborasi, dan ada ketergantungan juga antara perkawanan internasional. Justru saya melihat tidak ada kepedulian atas gimana kondisi kita di Pak Jokowi, atau nggak ngerti gitu bahwa kita ini dalam geopolitik seperti ini. Kita tidak dalam diambang perang, Pak. Kita tidak diambang perang kan? Tadi kan sudah jelas Pak Prabowo mengatakan bahwa ada kondisi-kondisi kita tidak perang 20 tahun lagi, ternyata tahun besok perang. Tapi ini kita sebagai negara, tidak boleh abai dalam hal ini. Jika kita abai, ini akan menjadi persoalan yang tidak dimengerti oleh seorang calon presiden. Kita juga harus memastikan bahwa seluruh rakyat bisa makan. 1 butir beras itu jauh lebih penting daripada 1 butir peluru. Itu argumen yang ingin saya sampaikan. 1 meter jalan itu penting untuk membuat masyarakat di Papua merasakan bahwa mereka juga adalah Indonesia. Itu hal-hal yang kemudian juga itu make sense. Ketika dikatakan memang senjata tidak bisa menembak ketika tidak ada peluru, tapi tentara tidak akan bisa mengangkat senjata jika mereka tidak akan makan dengan butir nasi. Begini aja, saya melihat ada 2 perbedaan fundamental antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ketika disampaikan hal yang pertama adalah pengelolaan objek vital, ya. Tadi contohnya bandara. Pak Jokowi setuju itu agar ekonomi maju. Nah, tapi Pak Prabowo bilang ini tidak bisa karena stabilitas nasional. Itu satu. Perbedaannya sangat signifikan. Yang kedua, terkait mediator tadi. Pak Jokowi ini bagus, tapi bagi Pak Prabowo ini adalah cita-cita konstitusi yang harus kita jaga. Nah, dari sini kebijakan turunannya seperti tadi.
Bagaimana kita melihat pola pikir kebijakan yang dimiliki oleh capres ini keduanya saya mau bilang itu begini. sangat-sangat berbeda. Kita harus break sejenak. Nanti saya akan ke Pangi juga. Kami harus jeda sejenak pemirsa. Kami akan kembali untuk Anda satu lagi.